Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Boyolali, khususnya anak-anakku kelas 7D, E, F, G, dan H yang saya ampu. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah pembelajaran PPKN pada pagi hari ini akan dilaksanakan melalui metode daring. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita juga bisa berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya adalah guru pengampu mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, tugas kalian dalam pembelajaran dalam jaringan hari ini atau pembelajaran online, kalian cukup menyimak video ini dan dipelajari dengan baik-baik. Jadi walaupun kita tidak bertatap muka, saya harap kalian semua bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk yang pertama, saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu pada kalian semua yang telah lulus dari pendidikan dasar atau SD maupun MI. Nah, kalian harus bersyukur atau wajib bersyukur karena telah menyelesaikan pembelajaran tingkat dasar tersebut. Nah, bagaimana bentuk bersyukur kalian? Yang pertama, kalian harus lebih giat lagi dalam belajar. Jadi bentuk syukur kalian tidak boleh dengan cara yang tidak baik seperti berhura-hura, terlalu banyak main di luar dan lain sebagainya. Jadi kalian bersyukurnya itu harus dalam bentuk meningkatkan lagi belajar kalian. Nah, jangan lupa kalian juga selalu berdoa, berusaha lebih giat lagi agar cita-cita kalian tercapai. Baik, sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya agar pembelajaran kita lebih nyaman, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Denis Wahyu Prastika. Itu kalau di slide tertulis WP itu singkatan dari Wahyu Prastika. Di sini saya mengampu mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salam kenal buat anak-anakku sekalian. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, Pak Guru itu orangnya yang mana? Nah, kalau kalian bertanya seperti itu, nanti di slide selanjutnya akan saya kasih satu foto agar kalian mengenali wajah-wajah saya. Nah, ini satu foto wajah saya. Mungkin anak-anak yang laki-laki sudah tidak asing lagi atau sudah familiar dengan wajah saya karena pas mat sama kemarin kita sudah bertemu setengah hari penuh pas mat sama itu kemarin. Tapi untuk anak-anak yang perempuan mungkin masih asing dengan saya. Nah, jadi perkenalkan, ini Pak Denis. Nah, kalau bertemu dimanapun, baik di jalan, di sekolahan, dimana sajalah, itu tolong biasakan kalau mengenali saya, melihat saya, biasakan senyum, salam, dan sapa. Jadi
baik mengucapkan selamat pagi Pak, selamat siang Pak, atau lebih baik ya Assalamualaikum Pak, itu selalu dibudayakan. Baik, untuk materinya nanti di semester gasal ini, khususnya kelas 7 PPKN ini, kita akan mempelajari 3 bab. Ya, 3 bab yang akan kita pelajari pada semester gasal ini. Baik, 3 bab tersebut yaitu yang pertama nanti di bab pertama kita akan mempelajari tentang berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di bab ini nanti kita akan mempelajari banyak seperti sejarah perumusan Pancasila, bagaimana sejarah Pancasila itu dapat terbentuk, terus tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam perumusan Pancasila itu juga nanti akan kita bahas. Nah, di bab 2 nanti pada semester ini kita akan mempelajari tentang menumbuhkan kesadaran dan keterikatan terhadap norma. Bisa kalian baca di slide. Menumbuhkan kesadaran dan keterikatan terhadap norma. Jadi nanti di bab 2 kita akan mempelajari apa itu norma, terus bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dan keterikatan terhadap norma tersebut. Nah, itu nanti kita pelajari setelah bab 1, tepatnya di bab 2. Nah, nanti di bab 3 semester gasal ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran berkonstitusi. Kalian nanti akan diberi materi apa itu konstitusi, terus konstitusi Indonesia itu seperti apa bentuknya, terus bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran terhadap konstitusi. Nah, itu 3 bab yang akan kita pelajari di semester gasal ini. Ya, langsung masuk ke bab yang pertama, bab yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini masih dalam metode pembelajaran jauh-jauh. Insya Allah kita berdoa agar pertemuan selanjutnya kita sudah bisa tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja bab pertama, berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Baik, untuk mempelajari bab ini kalian sudah dikasih modul atau LKS. Jadi nanti kalian bisa membaca LKS-nya untuk sumber belajar dan bisa mencari sumber-sumber lain. Contohnya bisa nyetel YouTube. YouTube itu banyak. Kalian tinggal ketik perumusan Pancasila. Itu nanti sudah muncul. Terus komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Itu nanti sudah muncul. Dan kalian juga bisa mencari buku-buku lain. Nah, nanti kalau kalian sudah masuk, kalian bisa memanfaatkan perpustakaan sekolah atau perpustakaan madrasah. Jadi di MTS Negeri 1 Boyolali itu ada perpustakaan, bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar. Nah, dalam bab 1 ini kita nanti khususnya ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama adalah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, semangat dan komitmen pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Itu adalah fokus yang akan kita pelajari. Nah, nanti setelah mempelajari bab 1, diharapkan kalian itu bisa menceritakan sejarah perumusan Pancasila. Terus bisa menjelaskan peran para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Terus kalian juga bisa menjelaskan semangat dan komitmen para pendiri negara. Nah, juga yang terakhir, kalian bisa menerapkan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Nah, itu fokus yang akan kita pelajari pada bab 1 kali ini. Baik, langsung masuk ke materi PPKN yang bab pertama, khususnya tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, sekarang kalian bisa menyiapkan alat tulis kalian, 1 buku khusus untuk mencatat materi PPKN. Jadi
Sekiranya apa yang perlu kalian catat, baik yang di slide maupun apa yang saya katakan di sini, bisa kalian catat untuk bahan belajar kalian. Nah, langsung saja, sejarah perumusan Pancasila. Kalau berbicara tentang sejarah perumusan Pancasila, kita akan mengawalinya pasti dari masa-masa penjajahan. Pasti kalian sudah pernah mendengar atau pernah tahu dari sekolah dasar atau dari MI bahwa Indonesia itu dijajah oleh Belanda itu selama 350 tahun. Wah, selama 350 tahun itu bangsa Indonesia itu dalam penjajahan dan sangat menderita. Tapi setelah itu Belanda dan sekutunya itu dikalahkan pada Perang Dunia Pertama oleh Jepang. Dan Jepang masuk mengambil alih kekuasaan yang ada di Indonesia. Jadi Belanda menjajah itu selama 350 tahun. Setelah itu terjadi Perang Dunia I. Nah, pada saat Perang Dunia I itu Belanda dan sekutunya itu kalah dengan Jepang, lalu Jepang mengambil alih kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, pada saat masuk ke Indonesia, Jepang itu sangat pintar mengambil simpati rakyat Indonesia. Sangat pintar dengan cara apa? Mengambil simpatinya. Jepang memberi semboyan bahwa Jepang itu adalah 3A. Kalian pasti pernah dengar 3A itu adalah Jepang pelindung Asia, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Jepang pemimpin Asia. Dan yang ketiga, Jepang cahaya Asia. Nah, dengan semboyan seperti itu, rakyat Indonesia menyambut kedatangan Jepang pada saat itu seperti pahlawan. Jepang itu dianggap seperti pahlawan. Tapi pada akhirnya itu hanya semboyan belaka. Rakyat Indonesia juga masih berada dalam kekuasaan penjajah. Jadi Jepang itu saat itu yang pertama memberikan harapan kepada rakyat Indonesia, tapi rakyat Indonesia malah di PHP atau diberi harapan palsu. Rakyat Indonesia kembali dijajah selama 3,5 tahun oleh Jepang. Itu singkat cerita tentang penjajahan. Nah, setelah 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, terjadilah Perang Dunia Kedua atau pecah Perang Dunia Kedua. Dan saat itu pada Perang Dunia Kedua, Jepang mulai terdesak oleh musuhnya. Nah, karena terdesak oleh musuhnya, Jepang memberi peluang serta menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jadi Jepang itu untuk menarik simpati rakyat Indonesia menjanjikan bahwa Indonesia suatu saat akan diberi kemerdekaan. Nah, tapi para the founding father Indonesia atau para tokoh-tokoh Indonesia saat itu tidak mudah percaya dengan janji-janji Jepang. Nah, Jepang juga tidak kalah akal. Pada saat itu Jepang untuk meyakinkan Indonesia bahwa dia akan memberikan kemerdekaan, Jepang mengumumkan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, itu sedikit sejarah tentang perumusan Pancasila. Nanti masih lebih panjang lagi akan saya jelaskan. Nah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada video kali ini atau pada pembelajaran jarak jauh pertemuan pertama ini. Sampai di sini dulu. Nah, untuk memperkuat yang saya sampaikan, silakan kalian buka LKS halaman 2. Di situ ada pembentukan BPUPKI. Nah, di pembentukan BPUPKI itu silakan kalian baca sampai halaman 3 itu saja. Silakan kalian baca, silakan kalian pelajari sendiri, dan silakan kalian mencari sumber
sumber yang lain. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu jaga kebersihan, cuci tangan, kalau keluar rumah pakai masker. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.